Pemirsa, usai pos pelatih timnas Indonesia Lowong, sejumlah nama mencuat. Menariknya ini salah satu nama yang mencuat adalah Frank de Boer. Nama pelatih asal Belanda itu tiba-tiba muncul usai kepala pemandu bakat timnas Indonesia, Simon Tahamata, mengunggah foto dirinya bersama de Boer. Usai pos pelatih timnas Indonesia Lowong, sejumlah nama mencuat. Menariknya, salah satu nama yang muncul adalah Frank de Boer. Nama pelatih asal Belanda itu tiba-tiba muncul usai kepala pemandu bakat timnas Indonesia Simon Tahamata mengunggah foto dirinya bersama mantan pelatih timnas Belanda itu. Unggahan Tahamata tentunya membuat publik sepak bola Indonesia berspekulasi. Bahkan ada pula yang menyebut ini sebagai sinyal untuk timnas Indonesia. Frank de Boer sendiri pernah menjadi pelatih timnas Belanda pada 20 September 2020 sampai 29 Juni 2021. Mantan pelatih Ajax Amsterdam itu menjalani 15 laga bersama De Oranje dan mencatat 8 kemenangan, 4 kali imbang, serta 3 kali kalah. Usai didepaknya Patrick Kluivert dari kursi kepelatihan timnas Indonesia, sosok pelatih timnas Indonesia menjadi topik panas dan memicu beragam spekulasi di media sosial. Ya, meski demikian, Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir memilih untuk tidak membahas pelatih baru timnas Indonesia. Usai didepaknya Patrick Kluivert dari kursi kepelatihan timnas Indonesia, sosok pelatih skuad Garuda menjadi topik panas dan memicu beragam spekulasi. Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir memilih untuk tidak membahas pelatih baru timnas Indonesia. Ia menekankan bahwa dirinya sedang berperan sebagai Menpora meski masih aktif sebagai Ketua Umum PSSI. Ya kan itu kan tadi saya bilang saya di sini sebagai Menpora, nanti itu ada tupoksinya sendiri. Jadi teman-teman belum biasa rupanya, harus mulai biasa gitu ya. Teman-teman media juga mesti dewasa. Ya, kan kita tidur di satu rumah. Kita harus saling menghargai, harus saling menyayangi. Karena kalau kita selalu memecah diri kita, sama. Kita tidak akan dewasa, selalu akhirnya konflik. Nah, tadi saya udah bilang bahwa tentu ada tupoksinya masing-masing. Pertanyaan mengenai penunjukan pelatih baru timnas Indonesia memang menjadi sorotan, mengingat skuad Garuda akan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday November 2025 yang berlangsung pada 10 hingga 18 November. Namun hingga kini PSSI belum menunjuk pelatih baru. Terjebak di tengah perlintasan palang pintu kereta api, sebuah truk trailer tertabrak kereta api di Semarang, Jawa Tengah. Ya, detik-detik peristiwa truk tertabrak kereta ini pun terekam kamera handphone warga. Inilah detik-detik saat sebuah truk trailer dihantam kereta api di perlintasan palang pintu kereta di Jalan Kaligawik, Semarang, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan ini, bagian depan truk serta gandengan trailernya mengalami kerusakan, sementara lokomotif kereta berhenti di tengah perlintasan selama 2 jam. Kondisi tersebut membuat antrian panjang terjadi di ruas Jalan Kaligawik baik dari arah Semarang, Demak, dan sebaliknya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini karena supir truk berhasil keluar sebelum truk ditabrak kereta. Truk trailer berhasil dievakuasi usai 5 jam kemudian. Sementara pihak PT KAI Daop 4 Semarang menarik rangkaian kereta api dengan lokomotif pengganti kembali ke stasiun Tawang untuk penggantian lokomotif. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, AWA News melaporkan. Kecelakaan beruntun melibatkan 5 kendaraan terjadi di Jalan Raya Jogja Magelang, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan, 2 orang luka dan proses evakuasi dramatis lantaran terjepit bodi mobil. Kecelakaan beruntun melibatkan 5 kendaraan di pertigaan Blondo, Kecamatan Mungkit, Jalan Raya Jogja Magelang terekam CCTV. Tampak sebuah truk diduga mengalami remblong menyeruduk 4 buah mobil yang berada di depannya saat berhenti di lampu merah. Akibat kecelakaan 2 orang luka, bahkan evakuasi salah satu korban berlangsung dramatis lantaran terjepit bodi mobil.
Usai dievakuasi, korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Keras hantaman membuat sejumlah kendaraan ringsek parah. Untuk kejadian tersebut, berjalan truk yang ada di belakang, berjalan dari arah Semarang menuju ke arah Magelang, sampainya di TKP karena rem blong pada saat lampu merah berhenti di depannya karena tidak bisa mengerem, akhirnya menabrak 4 kendaraan yang ada di depannya. Arus lalu lintas sempat tersendat dan kembali normal setelah kendaraan terlibat kecelakaan dievakuasi petugas. Kasus kecelakaan ini ditangani oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Magelang. Dari Magelang, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria lansia penderita stroke harus dievakuasi damkar dari lantai 2 rumahnya di Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta. Ya, karena kondisi tangga yang sempit dan mudah ambruk, lansia tersebut diturunkan menggunakan tandu. Petugas Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Pusat mengevakuasi pria lansia yang terserang stroke dari sebuah rumah semi permanen di Jalan Utan Panjang, Kemayoran. Pihak keluarga meminta bantuan damkar karena kesulitan mengevakuasi lansia tersebut dari kamar di lantai 2. Selain akses yang cukup sempit, kondisi tangga kayu yang rapuh termakan usia dikhawatirkan ambruk saat dinaiki banyak orang. Petugas akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan lansia tersebut menggunakan tandu lewati balkon dan atap rumah. Meski berjalan cukup dramatis hingga memakan waktu 1,5 jam, pasien akhirnya berhasil dievakuasi keluar rumah. Usai dievakuasi, lansia tersebut kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Penggusuran bangunan liar di sepanjang bantaran aliran kali sekunder Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ricuh antara petugas Satuan Polisi Pamung Praja dengan warga. Ya, bahkan seorang warga sempat jatuh pingsan saat berusaha menghalangi pembongkaran. Penggusuran bangunan liar di sepanjang aliran Kali Sekunder, Kampung Kali Ulu, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berlangsung ricuh. Kericuan terjadi saat alat berat diturunkan ke lokasi untuk membongkar bangunan. Warga kemudian terlibat adu mulut dengan petugas Satpol PP. Bahkan seorang wanita jatuh pingsan di tengah kerumunan karena tak kuasa menahan emosi saat berusaha mempertahankan rumahnya. Warga tidak terima pembongkaran dilakukan tanpa adanya kompensasi sehingga bersikukuh mempertahankan bangunan milik mereka. Mau ibu gimana mau ibu? Mau saya kita minta keadilan, kerahiman, biar kita punya tempat tinggal, sedikit pun nggak apa-apa. Bu, ini kan terserah digusur nih bu. Ibu nantinya mau tinggal di mana bu? Terserah, di mana aja. Yang penting saya dapat kerahiman. Saya nggak punya duit. Saya mau tinggal di mana kalau sekarang saya nggak punya duit, Bapak? Kegiatan penertiban pada hari ini di Kecamatan Utara dari 3 desa ya. Kurang lebih bangunan 500 bangunan ya, 500. Dan itu secara keseluruhan di 3 desa Karanghati, Karangharja dan Buat. Sebanyak 400 petugas gabungan diterjunkan ke lokasi untuk mempercepat proses pembongkaran. Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana menormalisasikan anak kali Cilamah Abang dan mengembalikan fungsi lahan sebagai ruang terbuka hijau. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.